Yeah, recording in progress. Okay, thank you so much. Remotes, maybe you can help. No, done. Done. Okay. This is for the last. Yeah, I'm gonna share my screen to Gmeet first. Yeah, it should be my screen is already show, yeah, on Google Meet. So we will continue to our progress. Okay, the first maybe, yeah, who not come today? You and I. I'm gonna look for some. Okay. Yeah, let's continue. So yesterday, we already make a news card. Jadi kan kita ada sebuah berita ya, berita yang ditampilkan ke dalam sebuah home screen. Itu kita udah membuat beberapa komponennya ya. Yang pertama, kalau kita lihat dari home screen, kita udah manggil yang namanya app bar. Ya, jadi selain app bar ada apa lagi di bawah app bar di home screen? Ingat, ada chip kategori ya. Jadi dia bisa memilih berdasarkan kategori. Kemudian dia juga bisa menampilkan berita yang udah kita bungkus ke dalam card, gitu kan. Di sini udah kita panggil nih kategori chip, kemudian untuk news listnya kita bikin beberapa kondisi di sini. Kalau misalkan ada loading, kita munculin loading shimmer. Kemudian kalau misalkan ada error ya dari server, tapi dia sebenarnya ada datanya, kita akan manggil build widget method yang udah kita lakukan method extraction. Kemudian terakhir kalau misalkan artikelnya kosong, kita akan menampilkan build empty widget. Kemudian ada refresh indikator kelas yang sudah kita panggil ya. Ini buat apa? Buat ketika kalau kita di home screen kemudian kita swipe ke bawah sampai mentok, itu akan memunculkan refresh indikator. Jadi akan refresh halaman home screen. Jadi berita yang akan muncul itu akan terbarui gitu ya. Ini terkait refresh indikator. Nah, di sini on refresh-nya kita panggil refresh news yang udah kita setting ya untuk nge-get lagi fetching top headlines ya. Jadi nge-fetch berita ulang gitu. Tapi kita di sini panggilnya adalah refresh news. Kemudian yang terakhir kita panggil news card-nya. Nah, di sini kan kalau misalkan di news card kalau diklik dia harusnya pergi ke halaman detail ya enggak? Nah, karena kita di sini masih ada PR untuk yang routing, jadi kita di sini bikin sebuah function aja dulu. Jadi di sini nanti harusnya kita memberikan beberapa aksi ya ketika user ngeklik ya, ngeklik dalam satu buah berita yang ada pada card. Jadi kita masukkan ke dalam parameter on tab gitu ya. Jadi di sini akan membuat sebuah routing yang menuju detail screen ketika user memilih salah satu beritanya. Kemudian di sini karena dia akan berpindah dengan membawa data, maksudnya apa tuh? Maksudnya dia berpindah ke halaman detail, dia membawa berita yang sama dengan apa yang dia klik di home screen gitu ya. Jadi dia akan berpindah dengan membawa data. Jadi kita bungkus ke dalam argumen yang bernama arguments ya, dengan membawa artikel seperti itu ya. Ini untuk ya. Oke. Ya. Oh iya. But ini cuman sebentar sih kayaknya. Jadi udah kayak udah pas 25 menit dikit gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Thank you so much for reminding, Nilwa. Oke. Wait ya. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan dulu terkait progres sebelumnya? Belum ya? Oke, jadi kalau bisa disebut kita udah bikin berapa major
Mejot nggak tuh? Udah bikin berapa widget extraction? Dan apa aja? Coba siapa bisa nyebut? Oke. Ya. Oke. Sip. Mantap ya. Jadi udah ada 3 jenis yang udah kita buat dan masing-masing itu punya fungsinya tersendiri. Ini kalau teman-teman lihat itu gabungannya sekitar 196, hampir 200 ya. Hampir 200. Jadi kalau nanti teman-teman mau challenge diri sendiri, aku mau bikin jadi clean lah kodenya dengan memisahkan atau modularisasikan lagi gitu kan. Ini sebenarnya kita udah modular. Kita pisahkan widget-widget tapi widget utama gitu di home screen kayak kategori chip, kemudian ada yang namanya card news dan juga ada yang namanya loading shimmer. Tapi ternyata di dalam apa home screen dia ada lagi komponennya nih kayak misalkan search dialog, kemudian ada yang namanya apa kalau error dia munculin apa, terus ada yang namanya build anti widget itu kan pisah-pisah ya. Jadi kalau teman-teman mau pisahkan ke dalam file yang beda itu feel free ya untuk membuat kodenya menjadi clean. Tentu saja kalau kalian mengimplementasikan itu akan ada nilai yang berbeda ya. Oke. Udah untuk home screen berarti kita masih punya PR apa aja nih? Yang dituduh-tuduh ada berapa? Cuma 1 ya? Cuma 1 ini doang. Sisanya aman. Jadi untuk home screen insya Allah udah ya untuk UI-nya. Ini aja. Karena kan di home screen isinya dikit doang ya. Ada apa aja sih? Ada bar, kategori chip sama card ya kan. Itu pun UI-nya udah kita bikin tuh yang utama kayak misalkan card news, terus habis itu kategori chip. Jadi kita tinggal kasih logikanya aja gitu kan. Nah, sekarang berarti tinggal apa lagi? Halaman apa? Halaman? Halaman? Share screen. Silakan buka di sini. Di screen ya, tambahkan 1. Oh, ini masih error sih. Nggak apa-apa deh, walaupun masih error, kita record dulu di GitHub, Git add ya. Kemudian message-nya adalah finishing home screen UI with bug gitu aja. Karena masih ada bugnya. Git push. Salam. Nah. Finishing home screen with bug. Jadi masih ada bugnya ya. Baru kita lanjut yang tadi, ini kita close aja dulu semua. Terus. Silakan buka project structure. Di dalam screen, kita buat sebuah screen baru namanya news detail screen.dart. Nah, udah ya? Siap? Nah, teman-teman kalau kemarin udah lihat, coba mesti liatin ya ke televisi. Nah, detail screen tuh isinya ini. Tampilin berita aja yang dibawa dari mana? Dari home screen. Jadi dia membawa argumen apa yang dibawa adalah data berita yang dia klik di home screen. Kira-kira pakai status apa stateful? Ada nggak di sini perubahan state? Ada apa? Ada nggak? Apa cuma statis sebenarnya nampilin doang gitu? Nggak ada. Nggak ada ya. Karena dia cuma nampilin aja teman-teman sejatinya. Pertama, di detail screen, dia cuma nampilin berita dari home screen gitu kan. Lebih detailnya lebih banyak. Kemudian untuk action ini yang pertama nih copy sama open itu nggak ada juga. Karena itu dia nampilin doang, nampilin sebuah action. Nggak ada perubahan apa-apa. Kemudian ini juga nampilin. Kemudian button read for
read full article juga dia cuma button aja. Jadi sebenarnya dia nggak ada action apapun ya, teman-teman ya. Jadi dia sifatnya adalah statis, termasuk yang menampilkan ini. Kalau mau sharing itu juga nggak ada, karena dia cuma menampilkan widget aja. Jadi nggak ada perubahan state di sana, kecuali kita ada fitur bookmark ya. Jadi kita mau tuh nambahin fitur bookmark di aplikasi berita. Jadi kalau user itu, oh aku suka nih sama berita ini, tapi aku belum sempat baca gitu, aku masukin dulu deh di bookmark. Jadi di sini misalkan kita punya button bookmark nih, jadi dia punya state gitu. Kalau nggak aktif berarti dia nggak kesimpan di local database. Kalau misalkan dia kesimpan, user nggak klik masukin ke bookmark, itu state-nya berubah menjadi misalkan warna hitam gitu ya bookmarknya. Kemudian dia sudah masuk ke dalam halaman bookmark. Itu bisa kalau pakai stateful karena dia terjadi perubahan state. Tapi kalau misalkan ini itu statis aja karena dia hanya menampilkan action-action gitu ya. Sip. Jadi sekarang di sini kita pakainya stateless ya. Silakan membuat stateless. Namanya adalah news detail screen. Dah. Kemudian di sini kita mendefinisikan sebuah pemanggilan data ya dari news article, karena kan detail screen sama dia membawa argumen. Argumennya itu apa? Data berita gitu kan. Jadi kita harus membuat sebuah variabel berita final yang memanggil news articles di sini ya. Kemudian namanya adalah article ya. Kemudian get yang get ya, yang ini. Jangan salah import, G-nya pakai G gede. Kemudian sorry. Kemudian library yang diimport adalah get /get.dart. Udah? Dah? Nah, siapa tuh usaha? Get ya, itulah meminimalisir distraksi ya. Fokus. Get-nya yang diimport adalah yang package get/get.dart ya, karena get-nya ada banyak dan itu library-nya beda-beda. Kita harus mengimport dari library yang benar. Sudah? Kita panggil arguments di sini dari get, kemudian sebagai news article. Jadi argumen sih nanti akan kepanggil, dia itu akan dijadikan representasi oleh kelas news articles. Di mana kalau kita buka lagi takut lupa, news articles itu isinya apa aja? Isinya adalah pemanggilan properties yang ada pada database, ada title, description, URL, dan lain sebagainya. Dah, ini cons-nya dihilangkan aja nih. Dia errornya apa errornya? Apa nggak perlu lagi dia? Errornya apa? Berarti hilangin aja cons-nya ya. Cons-nya dihilangin aja kalau kayak gitu. Merah nggak? Nggak merah. Dah. Cons-nya dihilangkan. Dah. Kita langsung aja bikin UI-nya untuk detail screen. Return scaffold, ya kan? Kemudian di sini tergantung ya teman-teman. Tergantung banyaknya jumlah data dan kata dan kalimat dalam deskripsinya. Jadi kalau misalkan kayak gini, kira-kira kita butuh nggak scrollable? Butuh ya. Takutnya dia kebanyakan, nanti kalau kita nggak kasih scrollable, dia akan terjadi overflow. Jadi di sini kita kasih return scaffold sudah, kita kasih body, kita bungkus ya sebagai custom scroll view. Kalau dulu mah kita pakai single child scroll view gitu ya. Flutter itu menawarkan satu kelas yang baik dan bagus untuk melakukan customize ketika kita akan membuat scrolling activity atau scrolling behavior atau scrolling feature.
ya. Jadi kita nggak terbatas menggunakan single child scroll view gitu ya. Karena apa? Single child scroll view. Single child. Artinya dia akan memiliki keterbatasan ketika menampung child ya yang akan diberikan action scrolling. Tapi kalau custom scroll view dia skopnya lebih luas daripada single child scroll view. Itulah perbedaannya sedikit daripada single child scroll view dan custom scroll view. Namanya custom kita lebih bebas Kak. Lebih bebas ya. Jadi kita nanti bisa ngasih beberapa argumen yang kita butuhkan. Oke. Kalau kita pakai custom scroll view, coba dipijit nah. Oke. Kalau misalkan kita menggunakan custom scroll view, kita ada argumen yang harus dipanggil namanya sliver. Ya, jadi misalkan kalau F-bar kalau kita F-bar biasa nih, kita panggilnya pasti kasih F-bar ya. Tapi kalau kita pakai custom scroll view, terus kita panggil argumen slivers, kita punya widget sendiri teman-teman. Jadi yang dulunya F-bar, kita di sini jadi sliver F-bar. Jelas. Sliver F-bar ini lebih customize, easy to custom. Karena apa? Lihat aja F-barnya. Cakep nggak kayak gini? Kayak ya udah full screen aja gitu, ya nggak? Sliver F-bar, expanded height-nya jadi dia ukuran dari atas dan ke bawah kita kasih aturan dia maksimal 300. Jadi dia ukuran gambarnya teman-teman ini dari sini ke sini itu height-nya 300. Ya. Kalau kalian mau bikin lebih besar silakan diubah itunya. Pin through. Kenapa pin through? Karena kalau nanti dia di-scroll dia nggak akan hilang, ya nggak? Kan ke pin, ya nggak? Jadi ketika ada scrolling dia tetap kelihatan. Gitu ya. Jadi ke pin, pinned sama dengan through. Kemudian kita kasih flexible space-nya. Di sini untuk space yang fleksibel ada yang namanya flexible space bar. Ini untuk menyimpan gambarnya. Jadi gambarnya itu kita taruh di sliver F bar, tapi kita taruh lagi di dalam flexible space bar. Di mana? Di sini. Area ini tuh namanya sliver space apa tadi? Flexible space bar. Sudah? Di sini kita akan membuat beberapa argumen atau memanggil beberapa argumen. Yang pertama, background-nya apa berarti untuk fleksibel ini? Image-nya dari server ya. Berarti manggilnya gini. Image ini dulu background dulu. Background sudah. Kemudian dari artikel, kemudian yang mana? URL to image ya. Kemudian kalau enggak sama dengan 0. Kan? Ini pertama-tama kita bikin sebuah kondisi dulu. Jadi kalau background-nya ada nih, ya background-nya ada dari ibarat kata kalau misalkan dari server itu punya gambar, ya kita akan menampilkan gambarnya gitu ya. Kalau nggak ada, nanti kita akan ada kondisinya. Jadi ini kita menggunakan sebuah ternary operator teman-teman, ya. Ini kondisinya nih, tapi karena dia panjang, ya. Jadi biasanya kan kalau ternary operator kita gini aja. Ini, kemudian ini nilai true, kemudian kalau false gini. Gitu kan. Tapi karena dia punya lebih dari satu baris, jadi kita buat seperti ini. Silakan 0 sudah. Sini di tab 1 2 3. 3 aja. Nah, 1 2 berarti di tab 1 2. Udah? Kita taruh situ. Tanda tanyanya. Udah? Kalau misalkan gambarnya ada berarti kita nampilin gambar ya nggak? Nah, gimana caranya kita mengambil gambar dari server agar dia itu nggak bootloader-nya. Bootloader itu apaan? Jadi kalau misalkan kita, ini udah sempat kita bahas ya, yang namanya data di server kita tuh kadang nggak bisa kasih patokan gitu. Yang data di server tuh harus gambarnya size-nya tuh maksimal 100 KB, nggak bisa. Jadi kita mau nggak mau ketika gambar tersebut kita pakai, kita yang bikin aturan. Oh, aku mau biar gambar yang dari server itu tuh dikompres biar nggak nambah-nambahin size aplikasi.
Di kita pakai kelas apa? Udah ada tuh importnya di pubspec.yaml. Library kita nih yang udah kita panggil agar membuat gambar yang berasal dari server nggak keberatan di kita. Benar. Fetch network image. Itu fungsinya. Udah pernah kan dibahas ya? Nah, jadi itu adalah fungsinya untuk membuat kompresi dari gambar yang ada pada server. Jadi gambar yang masuk ke aplikasi kita, ke program kita itu semuanya udah kecil size-nya. Gak ada lagi tuh cerita user nggak bisa ngelihat gambar karena gambarnya terlalu besar size-nya gitu ya. Jadi kita benar-benar sama ratakan. Termasuk gambar-gambar yang kita gunakan pada API News ini. Sudah? Nah, di sini di tab sekali image URL dia minta, kemudian kita ngambilnya dari mana? Kita udah punya artikel URL to image. Dia ada, kan pasti ada, karena kondisinya tidak kosong, ya nggak? Jadi kita tambahin bank, gitu ya. Kemudian feed-nya kita panggil bovi.cover. Box feed cover. Nah, kemudian placeholder, kalau misalkan apa namanya, dia gambarnya belum muncul gitu ya, placeholder. Kita kasih di sini anonymous function dengan arrow function ya. Kita punya dua buah parameter di sana di function ya. Yang pertama ada konteks sama URL ya. Yang pertama konteks, yang kedua URL. Sudah? Kemudian kita panggil container. Kita panggil container di sini. Kemudian colors. Colors-nya divider. Colors nggak ada. Nah, ini. Kemudian biar dia berada di tengah-tengah. Biar dia berada di tengah-tengah, kita panggil child. Kemudian di sini ada sensor. Kemudian child ya di sini karena dia loading, pas loading kita munculin apa? Circular. Shimmer cuma ada di news di ini aja ya, di home screen ya. Sama sih, bener. Tapi penempatannya beda gitu ya. Jadi kalau lagi loading kita munculin sebuah loading indikator. Jadi di child ini kita panggil center ya untuk membungkus biar loading indikatornya berada di tengah-tengah. Kita panggil child-nya. Di sini jadi child, di dalam child sebuah circular progress indikator. Kalau misalkan kalian mau ngasih tema ke circular progress indicator, silakan kalian panggil progress indikator tema, gitu ya. Silakan nanti diekspor. Circular progress indicator, udah gitu doang. Ini pertama untuk image-nya ya. Jadi kalau misalkan image-nya muncul, dia akan memperlihatkan gambar, tapi kalau masih loading, kita akan memunculkan sebuah loading indikator. Oke, gambarnya dulu aja karena udah jam 11.10. Cepat, emang cepat karena kita cuma dapat 1 JP ya. 1 JP sebelum istirahat. Habis zuhur ada 1 JP lagi. Harusnya 2 ya, tapi Mistia switch sama Miss dulu karena Mistia ada meeting. Jadi Mistia meetingnya dari jam 2. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Itu kenapa yang health center-nya dia 2 kali? Oh iya. 2 kali 1 doang ya? Ya udah hilangin 1 lah. Hilangin 1, berarti komen titik. Di remove aja. Remove this widget. Tek. Nah, gini. Makasih banyak ya Raisa ya. Human error nih kalau kayak gini. Human error. Thank you Raisa. Senternya ada 2 lagi, udah center lagi. Kurang 1 Miss biar dapat piring gitu ya. Ya udah, kalau mau nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Belum ada? Belum ada? Oke. Oke, siap kalau gitu.
Miss Tia masih butuh 2 orang ya buat volunteer yang kemarin Miss ya udah infoin. Jadi nanti bakal ditanya-tanya sama Miss Tia. Dari kelas 11 RPL 2, dari kelas 11 1 orang deh. Dari kelas 11 RPL 1 orang, dari 10 RPL 1 orang. Insya Allah dari di akot itu ini bulan Oktober ya, November akhir. Jadi kalau mau ditanya-tanya, ajuin aja ya. Ditanya apaan, Miss? Ditanya materi. Udah paham apa belum gitu. Tapi ini mah obrolan santai aja gitu ya. Jadi kalau mau tanya-tanya, emang ntar kalau tanya-tanya dapat apa, Miss? Adalah ntar. Ya, udah ada yang mau tanya lagi? Cukup? Oke, kalau gitu kita nanti lanjut ya after break. After break berarti jam 1 ya. Insya Allah kita akan ada 1 JP lagi. Sehat selalu teman-teman. Semoga dimudahkan segala urusannya. Kalau ada aktivitas semoga fit ya badannya, fit terus, dan ya keep smiling every day. Karena kalau kita nggak bisa sedekah yang gimana-gimana ya senyum adalah bagian dari sedekah juga gitu ya. Okay, so thank you so much for your attention for this first JP. See you on the next session. Let's close the session by reciting Alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. I see. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss Tia. Okay, bye. Thank you, Miss Tia. Ya. Salamnya nanti aja ya. Bye. Izin Miss ya, Miss. Ya. Bu, masuk. Lemes nih, lemes. Ya, Bu. Wih, dapat apa? Bu. Nah, Bu. Enggak. Habis ngajar, Bu. Habis ngajar. Iya. Tomorrow. Now. Not today, now. What's the menu? What's the menu? Ikan mau macam mau I don't have intention for that. You sound like saying it very obvious. Obviously. I need this. I need. Allah musta'an. Batal. Your foot line look like wall. Na, 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 na.